Saya dulu. saya di mana-mana. Oh, di mana-mana. Memerhati, memantau. Bang Anas, ini kan topik ini malam. Pak Bumbum ini kan bawa mengenai surga. Ya tak? Jadi mengenai surga, tadi Pak Bumbum sudah sampaikan surga Kristen. Nah, awak kan ada cari-carilah referensi di Quran maupun di hadis. Nah, di Quran dan di hadis ini yang diceritakan itu mengenai kenikmatan yang akan didapat oleh laki-laki. Apa itu bidadari, apa itu kamar, kan begitu. Nah sekarang kalau yang perempuan nih macam mana pula tuh Pak Anas, Bang Anas? Apa kenikmatan yang mereka dapat di surga nanti? Sila. Mungkin boleh abang boleh baca Ar-Rahman. Mungkin di situ jelas mungkin surah Ar-Rahman. Ar-Rahman nomor berapa? Ar-Rahman tuh QS berapa? 55 Pak. Surah Ar-Rahman 55 Pak Jilan. Iya. Sekejap. Ambil dulu ya. Ar-Rahman ayat berapa? Bawah tu banyak bawah. Apa ada daripada dia banyak daripada 50 mungkin boleh baca. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Oh, sekejap ya. Dia terang neraka pun ada situ. Tentang neraka pun ada. Ya. Neraka, surga. Sekejap. I share screen dulu. Sekejap ya. Pak Bumum boleh tampilkan Pak. Bang Anas boleh baca lah. Ini 55, 50. Okey, kata lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, di dalam kedua syurga itu ada dua mata air yang memancar. Maka nikmati Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, dalam kedua syurga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Ini kalau nak jelas, nak baca tafsir ni, tapi boleh faham kan? Ya, tak apa. Baca. Nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, mereka bersandar di atas permaidani yang berbahagian di dalamnya dari sutera tebal, dan buah-buahan syurga itu dapat dipetik dari Ini jangan kita bayangkan macam kita di dunia beza kan. Itu ada situasi ataupun kondisi dia berbeza dengan dunia ni. Terus? Masih terus, lanjut. Nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan. 56. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin yang sebelumnya. Lagi. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan saat kan mereka itu permata yakut dan marjan. Ini saya tak faham lagi. Kena baca tafsir lah kalau lebih jelas. Maka nikmat Tuhanmu kamu dustakan, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Kebaikan dibalas kebaikan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan, dan selain itu dari dua surga itu ada dua surga yang. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan, kedua surga hijau tua warnanya. Surga warna hijau ya. Next. Kayak hul. Tengok. Jangan kita bayangkan macam hijau tua warna. Dia berbeza sikit bang. Ini hanya gambaran kecil ni. Lanjut. Balas. Ya, lanjut. Dalam keduanya syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Okay, next. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam itu juga ada buah-buahan kurma dan delima. Okay. Apel ada tak? Apel manakah yang kamu dustakan. Hanya ada abang jangan bayangkan lagi. macam dunia bang. Abang bayangkan syurga. Syurga tu berbeza macam. Ya terus. Lanjut Pak ke bawah. Baca Pak. Ini hanya gambaran. Ya. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan jelita. Ni kalau buat bidadari ni ada lagi satu ayat tu yang mengatakan ini baca je. Sama tu kan. Okey, maka nikmat manakah yang kamu dustakan, bidadari dan di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan maupun oleh jin sebelumnya. Ayat penjelasan. Tidak pernah disentuh. Okey. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Maka bersandar pada batu-batu yang hijau dan ini pendangan kita. Okey. Habis. Maka yang perempuannya yang manakah yang kamu dustakan. Maha suci nama Tuhanmu.
Nah, ini kan Perempuan. bidadari, Pak Anas, Bang Anas. Ini perempuan bidadari, dapat apa nih? buah-buahan, yang lain-lain tu semua. Ini hanya gambaran. Sini ada perempuan tak? Ada buah obey. Ada apa ini? Buah obey. Ya, Buah obey ada. ada Banyak buah buah obey. Dia Gimana, paling Pak suka Anas? Dapat belalai. Kasih Mbak Uti aja belalainya. Gimana, Nggak, Pak ini Anas? ini buah ini obey. kan tanya soalan tadi, obey. Bang Anas. Bang Anas, sekejap Bang Anas, belum selesai soalan. Jangan pergi kemana-mana dulu. Nanti berbual-bual sama Buti sama Buat Bre. Soalan lagi lah. Sama chiller dulu bual-bual Bila nih. soalannya. Ayo, soalannya belum selesai. Saya Tadi kan datang berjauh ni nak tanya soalan. Bang Anas nih. Slow aja tok dalang. Iya, Bang Anas ini slow lah. Tentang neraka tak mau tahu tentang ke atas. Sekejap dulu Bang Anas. Bang Anas, sekejap dulu, sekejap. Okey. Tadi kan aitannya. Nah, di ayat ini pun jelas. Yang ada tuh bidadari. Bidadari itu perempuan tak? Perempuan lah. Okey, bidadari perempuan. Berarti sekejap. Jangan. Apa jangan buat kesimpulan. Bukan tak buat kesimpulan. Kesimpulan jangan buat lagi. Belum. Tanya dulu. Ini adalah hanya gambaran kecil. Ada lagi banyak di hadis-hadis. Ini hanya satu sedikit gambaran kecil juga tu yang tak dapat dibatasi oleh. Iya. Kita faham dulu. Kan Jangan abang berpandangan kepada ini hanya satu gambaran kecil. Okey, lanjut. Iya. Kan soalan yang I tanya sama Bang Anas. Di surganya Bang Anas ini, kenapa kenikmatan itu hanya untuk laki-laki saja? Yang perempuan apa kenikmatannya Bang Anas? Itu yang I tanya soalannya. Okey, baik. Dia ada buah kan? Ada buah. Okey, buah yang paling suka di dunia ni apa? Tanya dia. Saya. Yang paling suka. Yap. Laki-laki. Yap. Sebentar. Yang paling saya suka panas. Jangan laki-laki, gatal. Yang paling saya suka panas. Yang paling saya suka ya. Durian. Paling suka. Durian. Yang paling saya suka. Yang paling saya suka itu paling suka lah dalam tak pernah jumpa, tak pernah yang paling saya suka itu Bela durian. Impian. Saya yang paling saya suka ketika sekarang gitu ya di dunia gitu ya. Yep. Saya ngobrol sama Tuhan Yesus, diskusi. Itu yang paling saya suka panas. Tuhan Yesus diskusi. Okey, akan dapat di syurga nanti. Ya baik, akan dapat di Terus InsyaAllah akan dapat di syurga nanti. Itu impian dia. Putus suaranya nggak jelas. Kalau panas di surga dapat bidadari, nanti istrinya panas atau para istri ya, para muslimah nanti dapat apa di surga? Kenapa fikir akan apa tak nak? Bidadari je kepala otak masing-masing. Kenapa? Benda lain banyak lagi kenikmatan tu lain lagi. Ya, yang saya tanya istrinya panas atau muslimah dapat apa ni? Aduh, banyak lagi. Yang saya tanya istrinya panas dan muslimah dapat apa? Contoh kalau orang miskin kan? Saya nggak tanya orang miskin atau kaya, saya nggak tanya itu. Susah makan kan? Nanti dia saya nggak tanya miskin atau kaya, bidadari tak habis-habis. Aduh. Yang saya mau tanya, istrinya Pak Anas dan para muslimah nanti dapat apa, Pak Anas? Itu ya. Dia akan dapat apa yang dia saya tidak dapat tanya. di dunia. Saya tidak tanya miskin atau kaya di sana. Contoh kalau apa? Kalau di dunia ni dia kalau dia impikan emas perempuan kan suka emas kan? Emas saya nggak bicara emas loh. InsyaAllah. InsyaAllah di surga dia akan dapat emas. Atau Anas jangan menghayal. Bicara pakai dalil lah. Ya, saya nggak bicara emas karena gini panas logikanya gini ya. Pak Anas kan di dunia ini kan punya istri. Bukan hanya Pak Anas.
Muslim lain kan juga mereka punya rumah tangga ya, punya pasangan masing-masing. Nah, sesuai arahan tadi, sesuai arahan tadi, lalu para pasangannya ini dapat apa? Istrinya dapat apa nanti di surga? Apa yang mereka lakukan gitu? Apa yang dia nak dia akan dapat. Durian musangking. Insyaallah ayatnya. Ada ayatnya Bang Anas. Tadi kan Bang Anas boleh tuh. Boleh musangking, durian apa semua. Tak. Bang Anas. Ya, habis ada. Saya kena cari dulu. Enggak, kita kasih tahu gini supaya muslimah yang di luar sana tahu Panas. Jadi melalui Panas ngerti gitu. Oh, ternyata muslimah nanti di sana dapat apa. Gitu ya. Dia akan dapat bagi ayatnya. Gampang bagi itu soalan tu. Bagi ayatnya. Ayatnya bagi ayat. Jadilah, itu saya belajar daripada kecil sudah belajar lah benda tu. Aduh. Iyo, kan dah belajar dari kecil. Surga tu kan hanya untuk sekejap. Iya, Bang Anas kan tadi boleh cakap. Bukan untuk dia selama-lama kan surga kan. Bang Anas kan cakap. Bukan untuk sehari dua. Itu. Bukan hanya untuk memuji saja zikir. Apa saat kita di dunia ni. Bukan, tadi Bang Anas cakap perempuan itu dapat. Bukan, tadi Bang Anas kan cakap perempuan itu dapat apa yang dia nak. Kan macam itu. Nah, itu ada di ayat berapa? Ya, kalau Ar-Rahman tadi kan jelas ada bidadari untuk laki-laki. Itu ada di ayat buah-buahan, mana? Apa semua tadi tu? Ada buah-buahan, ada buah apa tadi tu? Yang kan macam di dunia pula. Iya, buah-buahan. Itu saya tanya ada tadi. kurma. Apa yang paling disukai? Buah. Jarang dia suka lelaki ni, dia jarang dia perempuan ni kalau I paham maksudnya. I paham maksudnya Tuan Anas ini. Yang laki-laki suka itu berjima. Nah, kalau yang perempuan itu makan buah sampai rojanon, ya kan gitu ya? Enggak, kalau makan ini panas. Kalau makan buah-buahan di bumi juga bisa. Kita makan buah-buahan. Itu salah. Jangan bayangkan macam di bumi. Surganya Pak Anas ada berapa Pak Anas? 1 atau 2? Oh, surga tu satu aja. Tapi kalau tentang jenis ataupun tingkatan dia tu berbeza lah kan. Ada high class, 5 star. Ini bukan bintang lah. Maksudnya dituliskan surga itu ada berapa tempat Pak Anas? Ada 1 atau berapa? Oh, 1. Nah, kalau pada itu kalau ada 2. Kalau ada tulisan surga ada 2, bahkan ada 4 gimana Pak Anas? Itu tingkatan ni lah, kena faham baca tulisannya surga kok. Itu QS 55 ayat 48 itu surganya ada 2. Itu kena faham maksud, kena baca tafsir. Tapi surga tu mana ada banyak. QS 55 ayat 2 surganya. Macam hotel kan ada 5 star. Oh, tak kena baca. Ada tingkatan dia. Surga diserupakan hotel. Macam mana Nas Malik ni? Contoh analogi dia. Sebab susah nak faham kan? Analogi. Jadi ada surga Fatar, ada surga neraka. Ada surga. Ada. Macam solat macam solat yang tinggal tu tingkatan dia syurga paling bawah lah tu. Macam ahli ulama, para nabi tu tingkatan dia higher sikit. Neraka pun ada tingkatan tau. Neraka. Jadi bahan bakar api neraka, azab yang pedih kan. Kalau tingkatan dia neraka jahanam. Kalau nak naik ke tingkat yang lebih tinggi macam mana naiknya? Pakai lift tak? Escalator atau lift? Bukan naik limosin unta Pak Ciler. Mungkin terbang. Apa naik burak? Naik escalator, naik lift, apa naik burak? Coba, saya tak faham lah tu. Tapi jangan bayangkan syurga tu macam kita masa di dunia ni pula. Otak kita tu tak terjangkau, batas macam mana? Bang Anas tadi kasih perumpamaan menggambarkan kayak hotel. Aduh, gimana sih?
Oh, itu analogi supaya faham. Aduh, Iya. apa yang payahnya. Balik ke soalan Aduh, tadi, aduh, Bang aduh, Anas. aduh, 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 Balik aduh, ke aduh. soalan tadi itu. Buka sikit otak. Kasihan perempuan-perempuan itu, Anas. Masa disuruh makan betul. buah sampai rojanon. Macam mana itu, Bang Anas? Pak Umar terus. Aduh. Gimana Ini itu? bermakna Disuruh makan buah sampai rojanon. Unang satu rojano nah. Kalau di surga tu kan pembalasan semasa amal kita di dunia ni kan. Kalau di Muslim lah, kalau di luar Muslim tu pasti kan tahu jawapan dia kan. Tapi kalau yang Muslim ni, pembalasan dia kan, contoh orang miskin tak tahu sabar, kan? Di akhirat dia akan dapat. Macam perempuan macam mana? Kan, perempuan apa dia suka kan? Kalau di dunia dia tak cantik macam Bu Aubrey kan, di dunia tapi saya pasti dia cantik lah kan. Kalau dunia dia macam ni sikit, dia akhirat kan cantik. Contoh macam tu, dia sabar di dunia dia akan dapat pembalasan itu. Itu tadi maksud dia kalau di Islam. Di ayat tadi kan Bang Anas kan ada kata kalau laki-laki itu dapat bidadari. Di ayat sebelum kalau perempuan dikasih buah-buahan, makan buah-buahan sampai rojanon kata si Umar tadi. Oh, itu hanya gambaran Bang, gambaran kecil punya. Tapi itu Bang hanya Anas, gambaran kecil. Bang Anas tahu kan? Bang Anas tahu tak rojanon? Begini Bang. Aduh, si Umar ini bikin gelak apa ni? Tak faham. Begini. Maksud dia itu hanya gambaran kecil. Rojanon. Apa tu? Rojanon apa? Faham dia. Itu Pak Umar tuh. Lanjut panas dia lanjut panas. Tak faham dia, aduh. Buka sikit lah ni minda tu buka sikit. Maksud dia begini. Kalau apa itu hanya gambaran kecil yang beritahu. Tapi kalau kita nak fikir surga tu bagaimana, tak terjangkau akal kita. Itu cuma gambaran kecil. Manusia ni akal dia terbatas, kan? Panas biar saya ngerti ngomongnya. Nak fikir tentang syurga tu memang tak terbatas kita. Tapi nikmat dia tu tak terjangkau, nikmat syurga kan. Macam orang lelaki kan di dunia ni kan. Maknanya kalau orang lelaki di dunia ni apa yang dia suka kan paling utama? Pasti. Saya tak pasti lelaki di sini dia normal ke tak normal, saya tak pasti. Tapi kalau yang normal dia akan suka melihat. Melihat pun dia suka. Apa yang melihat? Perempuan kan. Pasti perempuan dia suka melihat perempuan. Maksudnya itu pengajaran kalau fitrah itu fitrah dia. Iya kalau di dunia ni dia sabar dengan contoh kalau ada perempuan cantik kan, goda dia apa kan? Panas sih. Goda dia tahan panas, berzina. Bawel perempuan cantik goda macam saya handsome kan. Cantik-cantik melulu. Bawel dia. Cantik-cantik macam saya kan, saya kan. Contoh macam saya kan. Gini. Macam saya kan. Saya ni kan handsome kan, saya kan selalu digoda perempuan kan, tapi saya sabar kan. Tak pergi ke zina. Maknanya pembalasan arti maknanya godaan dia wanita kan. Maknanya Bang Anas, maknanya Bang Anas nanti di surga main seks sampai rojanon. Oh, tidak begitu. Maksudnya itu antara kenikmatan. Maknanya banyak lagi kenikmatan lain. Contoh macam dia maunya mah yang cantik-cantik melulu yang diomongin yang cantik-cantik ya kan. Jangan cantik-cantik mulu. Jangan fikir itu saja nikmat tu. Nikmat tu banyak lagi. Lain pun ada kenikmatan lain. Bukan seks saja kenikmatan tu kan. Di dunia kan ada nikmat-nikmat lain lagi. Ini fikir seks je. Banyak nikmat lain di syurga tu. Bukan hanya memuji berzikir. Sebab syurga tu selama-lamanya. Bukan hanya untuk 1000 tahun. Itu untuk selama-lamanya. Kan? Panas kebangetan ganjen deh. Ganjen. Lanjut. Berarti bisa nggak disimpulkan gini Pak Anas? Dengan pernyataan Pak Anas berarti di surga itu mengandalkan nafsu ya jadinya. Tidak. Maksud dia itu hanya pembalasan setelah kita di dunia. Contoh kan saya bagi ni. Macam saya kan. Saya ni handsome ni. Saya digoda wanita cantik kan. Saya sabar kan. Macam tu. Pembalasan tu akan dapat di surga.
Ya. Iya, artinya kan begini. Kita di dunia ini kan kalau kami orang Kristen kan dibatasi dengan satu istri, ya. Yap. Nah, kalau di Muslim kan bisa 4. Nanti setelah di sorga, artinya kan itu dilipat gandakan. Entah berapa ratus persen lagi itu. Menjadi 72. Betul. Artinya kan di situ yang Itu diharapkan gambaran. nafsu Itu birahi gambaran. aja. Kok gambaran? Oh, tidak. Maksudnya begini, itu hanya bidadari itu hanya sejumlah kecil ataupun sebahagian kenikmatan di surga. Macam saya tanya abang, apa pernah jumpa bidadari sepanjang hidup? Berapa tahun dah? Iya, tapi kan ada kan. Tapi kan ada dong. Tadi Sunan Ibnu Majah nomor 4328 saya bacakan apa itu Pak Anas? Itu apa iya, Pak paham. Anas? Itu hanya gambaran. Apa? Paham Begini. apa Maksudnya Pak Anas? ini Iya, apa Pak Anas? Begini, perempuan duduk tepi dulu. Perempuan minggir dulu. Ini lelaki punya cerita dulu. Ini perempuan minggir dulu. Bang Sinar Masa, pernah jumpa bidadari? Perempuan minggir, ini cerita lelaki. Ini sama-sama lelaki. Saya tanya Bang Sinar Masa. Perempuan saya mau tanya Sunan Ibnu Majah 4328 gimana itu Pak Anas tadi saya sudah bacakan. Nanti itu gimana Pak Anas? Nanti sabar. Nanti berapa istri dari neraka Pak Anas? Sabar. Nanti kita perempuan tepi lelaki dulu. Bu Bre, ini hadisnya Bu. Oke, baik. Nah, lagi, Bu. saya baca dulu ya, bentar ya. Dari itu. Bang Anas. Aduh, mana satu dulu? Mana yang dulu nih? Jangan lari. Udah ini aja. Jangan lari, ini dulu. Ini ya. Sifat surga lari. Ya, lari apa? Ya. Saya tengah duduk melihat Bu Obre ni. Bu Obre tengah kapal ya. Apa udah fokus aja ke sini, enggak usah belum fokus aja. Udah. Udah itu saya nggak penting. Dia berkata nih Rasulullah SAW ya, berarti ini perkataannya nabinya Pak Anas ya. Hadis nombor berapa? Ya. Saya cek dulu di sini. Tak tahu hadis daripada sumber mana, tak tahu ambil ni. Iya, hadis nombor berapa? Astaga. Tak tahu ambil sumber Sunan mana. Ibnu Majah. Ya astaga tuh. Sunan Ibnu Majah nomor 4328 ya Pak Anas ya. Nah. Sabar. Lanjut. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla, berarti ini keputusannya, kebijaksanaannya Allah ya, akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari, dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka, atau istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka, saya tolak. Melainkan memiliki sebentar ya, nggak usah panas. Dan tidaklah seorang dari mereka melainkan memiliki itu ya yang rapat, dan ia memiliki itu yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka, maksudnya istrinya adalah laki-laki yang masuk neraka, kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Saya mau tanya Panas, kalau istri yang dari neraka itu kayak gimana Panas pas dikeluarin? Oke, sebelum saya jawab dulu. Ini hadis yang tidak dipakai. Ini hadis ni saya tolak. Jelas saya tolak. Bertentangan dengan Al-Quran. Bang Anas, Anas. Kalau dari neraka itu gosong hitam. Iya, Panas. Nah, okey. Ini yang di audien, yang di room dengar, ini hadis saya tolak sebab dia bertentangan dengan Al-Quran. Thank you. Iya, tapi kan ada bidadari ya. Thank you banget ya, ada bidadari ya Pak Anas ya. Betul. Panas kan tapi percaya saya ada bidadari ya. Saya tolak. Ya tapi saya tolak. Tapi kan gini Pak Anas. Tapi kan kalau di iman Islam, sebab kan tanyalah kenapa saya tolak. Kan ada sebentar. Ih, bawel deh kayak bapak-bapak yang belum makan kan. Sebab apa saya tolak? Enggak, saya nggak mau tanya, saya nggak mau ngikutin pola pikir Anda. Saya punya pola pikir sendiri. Gini Panas. Karena sebentar bawel banget ya. Kayak orang yang belum makan deh. Oke, saya bagi masker lah. Oke lah, lanjut. Carry on. Gini Panas ya, yang baik hati. Tapi di Islam itu kan, dalam iman Islam itu ada penyucian dosa.
Jadi ke neraka dulu dicuci, baru diangkat. Kan itu ada panas. Gimana sih panas? Gimana tuh panas? Okay, sudah. Tanya dulu kenapa saya tolak hadis ni, tanya kenapa. Enggak, saya nggak tanya Cuba itu. tanya. Yang saya mau Habis tanya. debat kita. Nanti kita bahas sampai kiamat tak Ini faham. gimana ya orang Malaysia Tak nih? maksud dia nanti kalau kita bahas tak habis sampai kiamat habis. Tanya dulu kenapa saya tolak hadis ni. Bang Saya Anas, nggak mau tanya itu. Saya nggak mau tanya Tanya itu. kenapa saya tolak. Bang Anas, yang saya nak Susah tanya. benda gampang. Ya. Bang Anas, Benda kita buat susah. Bang Anas, yang saya nak tanya, kalau orang baru keluar dari neraka itu macam mana dia punya kulit tuh? Putih apa hitam kah? Gosong, Okey, baik. hangus. Kalau dalam Islam, kalau dalam yang luar Islam tu yang kafir tak perlu saya sebutlah di mana dia kekal selama-lamanya menerima azab yang pedih kan. Dia pasti kalau dia timbangan dia kurang, dia akan pasti ke neraka dulu, tapi bukan untuk 1 hari 2 hari. Kalau 1 hari di dunia 1 hari di akhirat tu maknanya bersamaan dengan 1000 tahun. Bayangkan berapa lama dia nak duduk dalam neraka tu baru dia boleh ke syurga. Kena bayangkan tu. Jangan kita bayangkan akal kita di dunia. Bermakna kalau selepas settle dia akan dapat syafaat daripada Nabi ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau iman dalam dada dia mengakui Allah tu ada ataupun Allah tu esa. Anas. Nabi Muhammad tu pesuruh dia, pasti dia akan ke syurga. Tapi lamalah di dalam neraka tu lama lah. Ya bom. Anas, tahu nggak? Kalau surga begitu bahaya. Nanti bisa-bisa surganya nanti kau begini ya. Nanti kau jadi begini ya. Tuh. Tahu nggak itu surga itu? Yang diiming-iming apa? 70 dinar gitu. Ayo. Tidak Bu. Ni tidak bom. Setiap kejahatan tu pasti akan balas kejahatan. Siapa merogol pasti akan dibalas. Siapa yang membunuh pasti akan dibalas. Itu maksud dia. Dengan senang-senang nak masuk surga tu. Baca tulisannya tu, baca tulisannya. Siapa yang menyembah Tuhan yang salah pasti akan menerima azab yang pedih. Ingat. Azab yang pedih. Menyembah Tuhan yang salah, azab yang pedih. Kalau nak macam ni bom. Bayangkan neraka tu macam mana kan? Kita buka ubat nyamuk tu, ubat nyamuk. Masuk ke misi keselamatan aja. Gini. Cuba buka seluar. Masuk ke misi keselamatan. Okey. Anas, atau ubat nyamuk tu, bagi sakit perut, azab yang pedih. Anas. Okey, lanjut. Anas, sekejap. Mulut engkau ni macam knalpot racing lah, tak mau berhenti. Jangan kasih. Panas. Masuk ke misi mengambil satu keselamatan langkah ya. yang awal sebab saya tahu di room ni bagaimana. Pak Bom baik. Kan? Saya tahu situasi. Saya ambil langkah. Okey. Surga ada nggak kelamin? Okey, macam ni. Belalai atau titik? Sama-sama macam di kita di dunia. Cuma perbezaan dia daya kekuatan dia. Jangan kita bayangkan kekuatan di akhirat tu macam kekuatan di macam bang sinar masa mungkin 5 minit saya Anas, nanti kalau besok kau di surga, kau beli jamu obat kuat di Mbak Yuni. Mbak Yuni itu jual jamu kuat. Mbak Yuni. Daya kekuatan. Mbak Yuni jual jamu. Maksudnya begini, jangan kita bayangkan kekuatan kita, kekuatan Dia memang lelaki ya. Ini antara lelaki lah. Macam kekuatan Bang Cipot mungkin masa dia 5 minit late. Macam di syurga ni 70 kuasa kuda, horsepower. Bayangkan macam mana. Macam Bang Cipot ni 5 minit dia settle kan. Jijik tau panas kalau saya jijik. Seronok ke? Kenapa jijik? Betul. Bukan biasa. Itu ibu-ibu di Amsterdam dan di Eindhoven itu. Mereka lagi ketawa itu. Soalnya nanti Anas kalau di surga nanti beli aja itu di pasar obat kuat di Mbak Yuni. Panas. Pak Bom jangan bayangkan macam di dunia sana berbeza Bom. Gigi tu sebesar Bukit Uhud. Ya bang aja bang. Pak Ciler, tunjukkan dulu Pak Ciler. Tunjukkan dulu Pak Ciler tadi. Kalau di surga itu Allah WST Pak Ciler, tolong bacakan dulu. Allah SWT ada enggak? Marban, sebentar dulu Pak Ciler mau baca nih. Oh ya. Ya tadi udah dibaca Bu Obre. Ya.
Mau diulang Boleh baca. baca. Anas. Ya. Kan saya cakap saya tolak. Aduh, kenapa kita nak bahas lagi? Saya tolak hadis Kenapa ni. ditolak? Bertentangan dengan Al-Quran. Ditolak. Ditolak. Tapi kan tadi Pak Anas Bertentangan bilangnya dengan kan memiliki Al-Quran. kekuatan kan gitu. Ya, tapi kan Pak Anas kan memiliki keyakinan pria punya kekuatan gitu kan di sana. Sama Betul. deh. Tapi sebab apa saya tolak? Sebab apa? Berkaitan rasa tu dia tu. Itu saya tolak. Sebab dia Gimana sih, bertentangan dengan sebagian Al-Quran. diakui, sebagian ditolak. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Tolak. Itu hak saya nak tolak. Itu hak masing-masing pribadi. Nak terima, terima. Tapi hak saya tolak. Saya macam ni, jelas saya. Saya bertentangan dengan Al-Quran. Saya tolak. Al-Quran tu sumber. Ibu Abre, tolong baca Ibu Abre. Anas, kau diam dulu lah. Upin. Upin Ya diam dulu. Pak. Upin diam dulu. Iya Pak. Silakan. Baca Ibu Abre. Iya Pak. Iya. Kakak. Oke. Ya. Saya bacanya ngeri-ngeri sedap dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki kelamin wanita yang rapat dan ia memiliki kelamin pria yang tidak loyo. Jadi tegang terus apa gimana Panas? Tahu itu. Pak Bom. Ya. Ini kan audien yang mendengar ramai. Maksud dia kan saya cakap saya tolak. Kenapa kita nak bahas lagi? Tapi kan Pak Anas kan tadi Kenapa kita nak bahas ngomong. lagi? Tadi kan Panas tadi ngomong menjelaskan kalau pria di sana tuh punya kekuatan segini-segini Ini gitu. tentang Ya kan? hadis. Betul. Ini kan tentang hadis. Ini kan saya cakap dah tolak. Kenapa kita nak bahas lagi? Bukan Faham tak maksud saya? betul, Bang Anas. Tapi betul. Gitu. Bukan betul. Ya, kita Tapi cari hadis yang lain betul, yang betul. sesuai dengan Al-Quran. Saya cakap saya tolak. Kenapa kita bahas? Faham tak? Cari yang lain. Faham tak bahasa Melayu? Sekarang Saya boleh gini, tanya, Terima Pak kasih, Bom. Pak Bom. Panas. Thank you, Pak Bom. Thank you. kabur. Kabur, Pak. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة